Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Memberikan waktu pada diri saya untuk berhenti sejenak, mereview diri saya atas kesalahan dan kekurangan. Berhenti sejenak, meluangkan waktu, berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Rekalkan, banyak faktor dalam menghasilkan uang, tidak hanya dengan uang. Misalnya, perjualan tidak hanya perlu uang atau modal, namun banyak yang harus dipersiapkan, seperti tempat, ide, ilmu, keberanian, dan persiapan mental dan emosional. Meskipun tidak ada yang mengetahui apakah yang kita lakukan memberikan hasil atau tidak, yang jelas kegagalan itu sudah pasti, tapi keberhasilan juga pasti terwujud. Jadi lakukanlah saja, karena hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak ada kepastian. Hidup ini adalah rangkaian ketidakpastian demi ketidakpastian kejadian. Sesuatu yang pasti adalah keinginan terwujud ketika tidak kita tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi jika impian kita tunggu-tunggu menjadi semakin menjauh, jika impian sudah terwujud, apakah kita menunggu-nunggu lagi? Tentu tidak ya kan? Bagaimana sih rasanya impian sudah terwujud? Rasanya tidak penasaran lagi, tidak menunggu-nunggu, tidak cemas, tidak ragu. Ada dua cara simpel dalam menghadirkan impian supaya kita tidak cemas menunggu. Yang pertama, fokus di hari ini. Kenapa memori masa lalu, kemarin, sebulan lalu, bahkan 1 tahun lalu masih kita ingat di hari ini? Karena tubuh fisiklah yang meninggalkan memori ingatan yang berada di pikiran sadar. Salah satu yang membuat masa lalu ada di pikiran karena logika atau pikiran bawah sadar. Gunakan logika hanya untuk merekam imajinasi visual yang diinginkan. Bagi yang belum memiliki kesadaran tinggi, anggaplah Allah hanya memberikan hidup di hari ini. Tapi bagi yang sudah memiliki kesadaran tinggi, tentu tahu hidup hanya hari ini atau masa sekarang. Jika kita sudah terbentuk pola pikir seperti ini, maka pikiran sadar tidak mencemaskan impian terwujud atau tidak. Tidak mengkhawatirkan masa depan, tidak menunggu impian, tidak menarik trauma masa lalu, tidak mencemaskan masa depan. Untuk menghadirkan impian, kita perlu fokus di masa sekarang. Masa yang pasti untuk bisa mengendalikan diri, dalam mempersiapkan diri, menikmati hidup di hari ini. Abaikan masa depan, lupakan masa lalu. Nikmati masa sekarang dengan fokus ke dalam diri, dengan kegiatan hari ini, atau memiliki keterampilan baru dan wawasan baru dalam melatih pikiran sadar. Yang kedua, mindfulness. Latih diri kita lahir dan batin dalam memperhatikan aktivitas yang kita kerjakan. Ketika kita masak, perhatikan kita mengupas bawang, perhatikan tangan kita memilih sayuran, perhatikan mata kita melihat warna-warna yang cerah pada sayuran. Rasakan dengan indera perasa yang ada pada lidah, merasakan keterhubungan antara rasa asin, manis, pedas, rasakan pada setiap rongga lidah dan tenggorokan, dan menerima rasa, sehingga otak kita dapat memberikan keputusan dan menyimpulkan apakah kurang garam atau kurang manis. Kita bisa menikmati setiap detail, setiap menit, setiap detik gerakan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jika sebelumnya kita mengerjakan aktivitas tanpa mindfulness, cobalah sekarang kerjakan semua aktivitas dengan mindful, dengan memperhatikan gerakan tubuh, pikiran, perasaan, dan nafas. Jika kita bisa melakukan kegiatan dengan mindful, maka diri kita lebih sadar, lebih peka, menjadi lebih bersyukur pada anggota tubuh yang terhubung dengan diri kita. Melakukan kegiatan dengan mindful dapat merasakan betapa sempurnanya Allah mencipta makhluknya, sehingga kita lupa akan keinginan-keinginan kita, akan impian-impian yang belum terwujud, sehingga rasanya nikmat memperhatikan kekompakan anggota tubuh. Dua cara tersebut, jika terbiasa dilakukan, akan meningkatkan rasa syukur, rasa tenang, rasa damai, dan semua rasa tersebut merupakan rasa yang ditangkap oleh alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar bahwa impian sudah diterima dan sudah tercapai. Jika alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar membaca, menerima rasa berupa emosi yang merupakan rasa tenang, rasa damai, rasa syukur, sementara
Pikiran sadar membaca, menerima informasi berupa logika dan mental, memori buruk dan baik, lalu why-nya, kapannya, dan target berupa impian yang telah kita tetapkan. Jadi, rekan-rekan, ketika kita menetapkan tujuan, menetapkan impian yang ingin kita capai, maka semua itu sudah diterima, sudah terupload di logika pikiran sadar. Jika vibrasi dalam diri sudah tinggi, kemudian visualnya akan impian-impian yang diinginkan diulang-ulang di dalam pikiran sadar, maka pikiran sadar akan menerima informasi bahwa visual-visual yang ditetapkan sudah diterima di dalam dunia nyata. Karena pikiran sadar tidak bisa membedakan kejadian yang terekam ataupun yang baru direkam sudah terjadi atau belum. Pikiran sadar hanya tahu yang kita visualkan, yang berulang-ulang kita visualkan dengan vibrasi yang dominan, itu semua sudah terjadi. Maka rekan-rekan, hati-hati dengan pikiran sadar. Isilah hanya yang diinginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.